Perhatikan ini. Kemenangan hanya bisa kita alami ketika kita sehati. Saling bekerja sama, saling percaya. Iblis tahu kekuatan ini saudara. Makanya seringkali iblis itu masuk lewat apa? Dibuat kita saling curiga satu dengan yang lain. Dibuat kita saling tidak percaya satu dengan yang lain. Makanya kita Mazmur berkata seperti ini saudara. Kalau umatku rukun sehati, maka aku akan apa saudara? Memerintahkan berkat-berkat. Seperti minyak di kepala Harun yang turun ke janggut, ke jubah, sampai ke jubah. Ketika kita sehati maka Tuhan akan perintahkan berkat. Ketika kita sehati maka Tuhan akan berikan kemenangan. Tetapi kalau kita saling iri hati, kalau kita saling mencari kepentingan sendiri, kalau kita saling curiga satu dengan yang lain, kita masuk dalam perangkap iblis. Kalau saudara perhatikan Yohanes 17, doa Tuhan Yesus, dia bilang gini saudara. Ketika Tuhan Yesus mau mengakhiri pelayanannya, dia berdoa kepada Bapa, dia bilang gini, Bapa, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau dan mereka di dalam kita. Supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Ketika kita sehati, ketika kita saling percaya, ketika kita saling menopang, ketika kita saling memiliki tujuan yang sama saudara, maka dunia akan tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Bagaimana mereka tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar? Ketika kita mengalami perkara-perkara yang daripada Tuhan, mengalami mujizat, mengalami kemenangan, mengalami pertolongan, sehingga mereka percaya kepada Yesus. Tetapi kalau kita saling curiga, kita tidak saling peduli, kita saling melukai satu sama yang lain, dunia tidak akan percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa dia diutus oleh Bapa. Lihat keluarga yang tidak punya kesehatian, berantakan. Sulit berkat Tuhan di sana, sulit. Tapi lihat keluarga yang rukun, sehati, saling menghargai, saling menerima, saling menopang. Keluarga itu diberkati Tuhan saudara, diberkati Tuhan. Mari kita bangun ini, mari kita bangun. Setiap kita pasti punya kelemahan lah, pasti. Tapi kita kan diminta bukan untuk menghakimi, tapi kita belajar untuk mendukung orang lain. Bukan kita kompromi dengan kelemahan dia, bukan. Tapi kita kasih kesempatan bagi dia untuk berubah. Kasih orang kesempatan untuk berubah. Saya dulu gak mengerti tentang hal ini. Saya ini orang kolerik saudara. Bagi saya itu yang penting hasil saudara. Hasil. Mau kamu pendidikanmu S1, S2, S3 kalau gak bisa apa-apa, you are nothing. Walaupun pendidikanmu cuma SD, tapi engkau bisa sesuatu, you are special. Itu cara berpikir saya dulu. Dan itu merusak saudara. Mari kita belajar saling mengasihi, saling mengisi satu sama yang lain, saling menopang. Kemarin saya ketemu sama sebuah foto saudara, dikirim teman. Saudara pasti sudah baca itu. Ketika terjadi perang di Jepang saudara, ada seorang anak kecil, mungkin umurnya masih belasan. Dia menggendong adiknya. Ternyata adiknya ini saudara sudah mati. Digendong saudara. Mau dibawa ke pemakaman. Tentara musuh bilang gini, adikmu sudah mati, ngapain kamu gendong? Dia nyusah-nyusahin kamu. Dia bilang, dia tidak nyusah-nyusahin saya. Dia tidak berat, dia adik saya. Kadang kelemahan teman-teman kita itu menjadi berat bagi kita. Karena kita sudah tidak lagi mengasihi. Kalau kita mengasihi, kelemahan orang-orang di sekitar kita itu sudah tidak berat lagi saudara. Kenapa menjadi berat? Karena kita sudah tidak lagi mengasihi.